Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Kisah kali ini tentang seorang gadis berusia 18 tahun yang jatuh cinta pada kakek pedagang sayur keliling langganannya. Cynthia adalah seorang gadis 18 tahun dengan mata yang cerah dan senyum yang menawan. Setiap pagi, ia selalu menghabiskan waktu di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil menunggu kedatangan kakek pedagang sayur keliling. Meski tubuhnya mulai renta, semangat Pak Salman untuk berkeliling menjajakan sayur-sayuran segar tak pernah pudar. Gerobak kayu tua yang ia tarik berderak perlahan, seiring langkah kakinya yang semakin tertatih. Meskipun terlihat lelah, Pak Salman selalu menyapa orang-orang dengan senyuman ramah. Meski usianya hampir mencapai 73 tahun dan tubuhnya mulai lelah, Pak Salman selalu menyapa dengan senyum ramah kepada setiap orang yang ia temui. Dengan rambut putih tipis dan wajah berkerut akibat perjalanan panjang hidupnya, Pak Salman tetap semangat bekerja. Meskipun matanya tampak sayu, senyumnya yang hangat selalu mampu menyentuh hati siapa saja. Pak Salman telah menjadi bagian dari kehidupan banyak keluarga. Setiap pagi, ia berkeliling dengan gerobak kayu sederhana menawarkan sayur segar, tanpa ada yang mencolok dari penampilannya. Ia tidak pernah mendesak pembeli, cukup dengan berkata, "Sayur segar, Neng, beli sayurnya," sambil tersenyum. Itu sudah cukup membuat orang merasa hangat. Bagi Cynthia, Pak Salman bukan hanya pedagang sayur biasa, melainkan sosok yang telah ada dalam hidupnya sejak kecil. Dulu, setiap pagi saat masih sekolah, Cynthia akan membeli sayur darinya dengan uang dari ibunya. Pak Salman selalu sabar menunggu, dan Cynthia merasa nyaman mendengarkan cerita ringan yang sering dibagikan oleh Pak Salman. Namun belakangan ini, ada yang berbeda. Sejak beberapa minggu terakhir, Cynthia merasa perasaan yang semakin kuat muncul setiap kali bertemu dengan Pak Salman. Ada sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar kebiasaan. Setiap kali Pak Salman menyapanya, jantung Cynthia berdetak lebih cepat dan matanya tak bisa lepas dari wajah tua itu. Senyuman Pak Salman yang biasa terasa begitu berarti. Meskipun Pak Salman tidak tampak memikat seperti pria muda lainnya dengan tubuh yang semakin tua dan langkah yang berat, ada ketenangan, kehangatan, dan kebijaksanaan dalam setiap kata-katanya. Mata Pak Salman yang sayu namun penuh kedalaman seakan bisa memahami perasaan orang lain. Cynthia merasa seperti ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka, meskipun hanya dalam interaksi singkat saat membeli sayur. Cynthia merasa lebih tenang dan nyaman, namun ada juga rasa gelisah yang semakin mengganggu pikirannya. Ada koneksi halus di antara mereka, namun Cynthia bingung apakah itu hanya perasaan aneh atau sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, saat Pak Salman datang dengan gerobaknya, Cynthia merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Pak Salman berhenti di depan rumahnya dan dengan senyum khasnya berkata, "Sayur segar, Neng." Cynthia hanya mengangguk, berusaha menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Setiap kali mereka berbicara, Cynthia merasa nyaman dan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Salman terasa penuh makna. Terkadang Pak Salman juga bercerita tentang masa mudanya, tentang kehidupan yang telah dilaluinya. "Dulu waktu muda saya juga kerja keras seperti ini, Neng. Hidup itu susah, tapi kalau kita sabar dan tekun, pasti ada jalan," kata Pak Salman suatu hari. Ada kedalaman dalam suara Pak Salman yang membuat Cynthia terkesan. Untuk pertama kalinya, Cynthia merasa terhubung dengan seseorang di luar keluarganya. Setelah transaksi selesai dan Pak Salman melanjutkan perjalanan, Cynthia merasa ada yang tertinggal. Perasaan itu semakin kuat dan mengganggu pikirannya. Mengapa ia merasa begitu dekat dengan Pak Salman? Malam itu, saat berbaring di ranjang, wajah Pak Salman terus terbayang di benaknya. Suaranya, senyumnya, semua itu terulang-ulang. Ketika ia menutup mata, Pak Salman hadir dalam mimpinya,
Dan ada kedamaian yang terasa di samping kakek itu, sesuatu yang tak bisa ia temukan dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah ini cinta? Atau hanya perasaan aneh yang datang begitu saja? Cynthia merasa terjebak antara kebingungannya sendiri dan perasaan yang semakin kuat terhadap Pak Salman. Setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar lebih kencang. Dulu, ia hanya menganggap Pak Salman sebagai pedagang sayur biasa. Namun kini ada sesuatu yang lebih dalam dalam perasaannya. Apa yang dulunya hanya sekadar kebiasaan, perlahan berubah menjadi perasaan yang sangat nyata. Pak Salman tidak hanya sekadar pedagang sayur. Dari senyumnya yang hangat hingga cara ia berbicara, Cynthia merasakan perhatian yang begitu tulus. Meskipun usianya sudah tua, perhatian dan kebijaksanaannya membuat perasaan Cynthia semakin berkembang, semakin kuat dari sebelumnya. Suatu pagi, setelah Cynthia selesai menyiapkan sarapan di dapur, Pak Salman datang seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cynthia merasakan ketegangan yang mengelilinginya, sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa. Ia merasa seperti ada yang mengamati dirinya dengan penuh perhatian. Ketika ia melangkah keluar rumah, Pak Salman sudah berdiri di depan pagar, tersenyum padanya dengan tulus. "Neng Cynthia, pagi-pagi sudah cantik sekali hari ini. Mau beli apa? Ada sayur segar." "Loh?" kata Pak Salman dengan suara lembut yang sudah sangat familiar bagi Cynthia. Suara itu membuat jantung Cynthia berdebar lebih cepat. Namun kali ini perasaannya sedikit berbeda. Ada sesuatu dalam cara Pak Salman memandangnya, seolah-olah ia melihat lebih dari sekadar gadis muda yang datang untuk membeli sayur. Ada perhatian yang lebih dalam yang membuat Cynthia merasa semakin cemas. Cynthia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membeli sayur seperti biasa, tetapi semuanya terasa berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Salman membuat hatinya bergetar. Ada kehangatan yang tak bisa disangkal dalam percakapan mereka, seolah mereka berbagi ikatan yang lebih dari sekadar transaksi jual-beli. "Kangkungnya enak, Neng. Kalau dimasak dengan ikan asin, pasti enak banget. Kamu suka masak apa, Neng?" tanya Pak Salman sambil tersenyum lebar. Mata Pak Salman yang sudah dimakan usia itu menatap Cynthia dengan penuh perhatian, dan Cynthia merasa seolah-olah dunia sekitar mereka memudar. Hanya ada Pak Salman dan dirinya. Ada ketenangan dalam diri pria tua itu yang membuat Cynthia merasa nyaman. Seperti ada rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Saya suka masak tumis sayuran, seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin nanti saya coba masak kangkung dengan ikan asin," jawab Cynthia, sedikit gugup, namun berusaha tersenyum. Pak Salman tersenyum lebih lebar, dan Cynthia bisa melihat kilau di mata tuanya. Kilau itu bukan hanya sekadar senyum ramah, tetapi ada kedalaman yang menyiratkan kehangatan, yang membuat hati Cynthia semakin berdebar. Cynthia berusaha keras untuk menepis perasaan yang semakin kuat itu, tetapi setiap tatapan Pak Salman membuatnya merasa terikat. "Semoga masakanmu enak, Neng. Kalau butuh bumbu atau sayur lagi, jangan ragu untuk panggil Pak Salman, ya," kata Pak Salman dengan suara penuh perhatian. "Kamu sudah besar sekarang, Neng. Aku masih ingat waktu kamu kecil sering main ke sini." Cynthia terdiam. Kata-kata Pak Salman itu membuatnya merasa tersentuh. Seperti ada hubungan yang lebih dalam dari sekadar pembeli dan penjual. Cynthia tahu Pak Salman telah mengenalnya sejak ia kecil. Pak Salman adalah bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Namun, perasaan yang mulai tumbuh di hatinya membuat segalanya terasa berbeda. Hari itu, Cynthia kembali ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Ia mencoba mengabaikan perasaan yang terus mengguncangnya, tetapi kenyataan bahwa Pak Salman terus memberikan perhatian dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Setiap senyum Pak Salman terasa begitu tulus,
Dan Cynthia merasa seperti dia adalah satu-satunya orang yang dilihat oleh kakek itu. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, Cynthia tahu bahwa perasaan ini mungkin akan membawa konsekuensi besar. Bagaimana jika Pak Salman tahu tentang perasaannya? Bagaimana jika perhatian Pak Salman sebenarnya hanyalah perhatian biasa dari seorang kakek kepada seorang gadis muda? Cynthia merasa bingung, tetapi perasaan itu tetap ada. Semakin kuat, semakin mengganggu. Setiap hari perhatian Pak Salman semakin membuat perasaan Cynthia terbawa. Ada kedekatan yang tak terucapkan, meskipun keduanya hanya bertemu dalam konteks jual beli sayur. Namun di hati Cynthia, itu terasa lebih dari itu. Pak Salman membuatnya merasa penting, merasa dilihat, dan itu lebih dari yang bisa diberikan orang lain. Cynthia merasa ada ketergantungan emosional yang mulai tumbuh, perasaan yang sulit diungkapkan namun terasa begitu nyata. Tak jarang, Cynthia memikirkan Pak Salman sepanjang hari. Bahkan saat ia sibuk di sekolah atau bergaul dengan teman-temannya, Pak Salman, kakek pedagang sayur yang sudah menua, selalu muncul dalam pikirannya, menghiasi setiap ruang kosong di hatinya. Pak Salman pun tampaknya mulai merasakan perubahan itu. Setiap kali mereka berbicara, ia sering mengingatkan Cynthia untuk menjaga dirinya dengan baik, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Seolah-olah Pak Salman tahu ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati Cynthia, meskipun gadis itu belum pernah mengungkapkannya. Jaga dirimu baik-baik, Neng. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa tidak berarti. Kata-kata Pak Salman terdengar begitu dalam, menembus relung hati Cynthia seperti petuah bijak yang penuh makna. Ia terdiam sejenak, merasa seolah berada di dunia yang berbeda, dunia yang hanya berisi dirinya dan pria tua itu. Perasaan yang ia rasakan semakin kuat, lebih dari sekadar kekaguman biasa. Namun, Cynthia sadar bahwa apapun yang ia rasakan terlalu rumit untuk dijelaskan, terlalu berbahaya untuk diakui. Apakah ini cinta? Atau hanya sekadar emosi sesaat yang akan berlalu bersama waktu? Yang jelas, setiap perhatian kecil dari Pak Salman semakin menguatkan perasaannya, membuatnya semakin sulit memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Hari itu, perasaannya mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Setiap kali Pak Salman datang, setiap kali tatapan mereka beradu, ada sesuatu yang berubah. Hubungan mereka tak lagi sebatas transaksi jual beli sayur. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sore itu, ketika Pak Salman tiba dengan gerobaknya, Cynthia tahu bahwa ini adalah saatnya. Dengan hati berdebar, ia melangkah ke depan rumah, berusaha menguatkan diri. Neng Cynthia, sayur-sayur segar. Ada kol, terong, dan cabai rawit. Mau beli apa hari ini? Pak Salman bertanya dengan suara lembutnya yang khas. Namun, kali ini Cynthia tak bisa hanya tersenyum seperti biasa. Ada pertanyaan yang selama ini tertahan di hatinya, dan ia harus mendapat jawaban. Pak Salman. Suaranya terdengar ragu, tetapi ia berusaha tetap tenang. Kenapa Bapak selalu begitu perhatian pada saya? Setiap kali Bapak datang, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada ikatan di antara kita. Apa sebenarnya yang Bapak rasakan? Pak Salman terdiam sejenak. Wajah tuanya yang penuh keriput masih menyimpan senyum, tetapi matanya serius. Ia tampak tak terkejut, seolah sudah lama menyadari perasaan yang berkembang dalam hati Cynthia. Neng Cynthia, ujarnya lembut, aku bukan sekadar pedagang sayur yang datang dan pergi. Aku sudah lama melihatmu tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh perhatian. Tapi, ada satu hal yang lebih penting dalam hidup ini, kepercayaan. Kepercayaan antara manusia. Kata-kata itu menenangkan,
tetapi sekaligus membingungkan Cynthia. Apakah Pak Salman benar-benar memahami perasaannya? Ataukah ini hanya pengaruh emosinya sendiri yang terlalu dalam untuk seorang pria tua yang bijaksana? Pak Salman, saya merasa bingung, kata Cynthia, nyaris berbisik. Perasaan ini semakin kuat setiap kali Bapak datang. Saya merasa nyaman, tapi juga gelisah. Apa yang sebenarnya Bapak rasakan? Apakah Bapak juga merasakan hal yang sama? Pak Salman menatapnya lama. Keheningan melingkupi mereka, hanya diiringi hembusan angin sore yang sejuk. Lalu, pria tua itu menghela napas panjang. "Neng Cynthia," ucapnya pelan, "aku tahu perasaanmu. Aku melihat bagaimana kamu tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan penuh kasih sayang. Tapi ingatlah, umurku sudah jauh lebih tua darimu. Aku tidak ingin membuat hidupmu menjadi lebih sulit. Aku hanya ingin kamu bahagia." Ada kehangatan dalam suaranya, tetapi juga kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku tahu ini bukan perasaan biasa," lanjutnya. "Tapi kita harus berhati-hati. Kadang, perasaan yang muncul bisa membuat hidup jadi lebih rumit." Cynthia merasa hatinya bergetar. Apa sebenarnya maksud Pak Salman? Apakah ia juga merasa terjebak dalam perasaan yang sama? Ataukah semua ini hanya ilusi yang diciptakan oleh kesepian dan keterikatan emosional semata? "Jadi, Bapak tidak merasakan apa-apa? Tidak ada perasaan lebih?" tanya Cynthia dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Salman tersenyum tipis, lalu menggeleng perlahan. "Bukan begitu, Neng. Aku juga merasakan sesuatu. Tapi cinta bukan hanya tentang rasa suka. Cinta juga tentang menjaga hati, menjaga diri, dan menjaga yang terbaik untuk semua orang. Kita harus bijak dalam mengambil langkah." Cynthia terdiam. Apa yang ia rasakan selama ini terasa begitu nyata, tetapi kata-kata Pak Salman membuatnya ragu. Cinta seharusnya tak memiliki batasan, tak ada halangan. Namun, bagi pria tua itu, cinta adalah sesuatu yang lebih dari sekadar emosi. Pak Salman bukan hanya pedagang sayur, tetapi seseorang yang telah menjalani hidup lebih lama. Seseorang yang memahami bahwa tidak semua perasaan bisa diikuti begitu saja. Dan di sanalah Cynthia berdiri, hatinya penuh gejolak, mencoba memahami cinta yang begitu rumit dan tak terduga. Pak Salman berkata dengan lembut, "Aku tahu perasaanmu bingung, Neng, tapi percayalah, apapun yang terjadi, jangan biarkan perasaan ini merusak masa depanmu. Kamu masih muda, masih banyak yang bisa kamu raih. Jangan biarkan perasaan ini menghalangi jalanmu." Cynthia menundukkan kepala, hati dipenuhi kekosongan. Ia tahu apa yang dikatakan Pak Salman benar, namun perasaannya begitu kuat, terasa sulit untuk melepaskan begitu saja. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Akankah ia mengikuti kata hatinya? Ataukah ia akan mendengarkan nasihat bijak dari Pak Salman, pria tua yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil? Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.